Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Kodir dengan NPM 2014-104. Baik, di sini saya akan melakukan kegiatan blood smart preparation dan juga white blood cell differentiation. Selanjutnya kita siapkan alat dan bahan yang kita perlukan dalam kegiatan skills lab kali ini. Pertama ada sabun antiseptik, lalu kedua ini ada spesimen darah yang ada di dalam tabung, lalu ada juga metanol, lalu juga ada pewarna Giemsa. Selain itu kita perlukan staining air. Kita cuci tangan dengan metode 6 langkah menurut WHO. Dan kita gunakan hand glove dengan metode glove to glove dan skin to skin. Lalu selanjutnya kita identifikasi pasien termasuk dari nama pasien, terus juga usia, tanggal lahir, jenis kelamin, dan normal medical record. Selanjutnya kita teteskan sedikit darah pada objek gelas sekitar 2 cm dari ujung selai. Dan ujung spider atau objek gelas yang kedua di atas objek gas yang pertama dengan sudut 30 sampai 45 derajat. Tarik spider ke belakang, kemudian dorong spider ke depan. Setelah selesai, keringkan slide. Nah, kita tulis nama pasien pada slide atau objek gelas. Lalu kemudian fiksasi dengan metanol selama 5 menit. Lalu selanjutnya kita tuangkan pewarna Giemsa pada slide. Biarkan 30 menit, kemudian buang larutan Giemsa. Kita bersihkan slide dari pewarna Giemsa yang terlebih dahulu. Selanjutnya kita evaluasi dan dokumentasi. Evaluasi, lihat kualitas dari slide-nya, kemudian dokumentasikan tanggal pemeriksaan dan juga nama operatornya. Lalu selanjutnya kita kembalikan spesimen darah ke tempatnya dan kembalikan objek gelas ke kotaknya. Kita lepas sarung tangan. Dan juga cuci tangan dengan menggunakan sabun antiseptik. Kita siapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti mikroskop, kemudian sediaan hapus darah tepi yang sudah diwarnai minyak emersi, lalu juga ether alkohol, terus juga tisu, lalu juga paper differential blood cell, sheet blood cell, atlas, dan juga dengan hand glove. Selanjutnya letakkan sediaan hapus darah tepi yang sudah diwarnai di atas meja mikroskop. Lalu kita gunakan lensa objektif dengan perbesaran 10 kali, kemudian amati distribusi sel. Cari area tempat kita akan melakukan. Hitung jenis leukosit, yaitu daerah di mana eritrosit hampir tidak bersentuhan satu sama lain. Kemudian
Kemudian kita gunakan lensa objektif dengan pembesaran 40 kali. Kemudian kita letakkan minyak emersi. Gunakan lensa objektif dengan pembesaran 100 kali dan fokuskan hingga sel terlihat dengan jelas. Lalu selanjutnya kita identifikasi dan catat jenis leukosit yang ditemukan pada blood cell. Lalu pada mikroskop kita menemukan adanya neutrophil segment sebanyak 1, kemudian ini akan kita catat dalam blood cell saat pada kolom pertama dan baris neutrophil segment. Setelah itu kita lanjutkan lagi ke bagian bawah dan kita akan menemukan neutrophil segment. Kita catat kembali pada blood cell sheet. Kemudian kita lanjutkan lagi dan di bawahnya kita menemukan adanya sel limfosit. Kemudian setelah itu kita catat lagi pada blood cell saat pada kolom pertama, jadi 10 sel pertama yang akan kita temukan itu akan kita catat pada kolom pertama di blood cell sheet. Untuk 10 sel berikutnya akan kita catat pada kolom kedua di blood cell sheet. Lalu kita identifikasi dan perhitungan akan kita lakukan sampai kita menemukan sebanyak 100 sel leukosit. Jika kita sudah menghitung sampai 100 sel leukosit, maka kita akan menghitung jumlah dari setiap jenis leukosit yang kita dapat. Setelah dijumlahkan, kita akan menghitung persentase dari setiap jenis leukosit. Contohnya di sini adalah eosinophil, didapatkan jumlahnya ada 2, sehingga cara menghitungnya adalah jumlah dari jenis leukosit yang ditemukan dibagi dari jumlah seluruh leukosit yang kita hitung dikali dengan 100%. Jadi untuk eosinophil di sini 2 dibagi dengan 100, yaitu seluruh jumlah leukosit yang kita hitung dikali dengan 100%, maka didapatkan persentase untuk eosinophil adalah 2%. Kita bersihkan lensa objektif. Selanjutnya kita bersihkan lensa objektif menggunakan ether alcohol. Lalu selanjutnya kita bersihkan juga objek gelas menggunakan ether alcohol. Dan kita simpan pada kotak tempatnya, kembalikan spesimen darah ke tempatnya dan kembalikan objek gelas ke kotaknya. Lalu selanjutnya kita lepas sarung tangan. Dan juga kita lepaskan hands glove. Selanjutnya kita bersihkan kedua tangan menggunakan sabun antiseptik. Kita cuci tangan dengan metode 6 langkah menurut WHO. Alhamdulillah untuk kegiatan Swiss Life pada hari ini dengan judul hapusan tepi darah dan juga penghitungan leukosit sudah selesai. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.